precision scan ya, itu harganya mahal banget guys. Nggak bisa beli, gue masih belum bisa beli ya. Itu kita bisa tahu kalau 2 simpul 4 simpul itu nanti pasti akan beda di bagian sininya, berat kanan dan berat kirinya. Karena yang ini tadi gue bilang ya, ini misalnya 2 simpul, ini 2 simpul ya, ini 2 simpul. Nah ini kan ininya nih, kelihatan nggak guys? Nah, ya. Jadi ini yang simpulnya pasti akan kendor. Nah kendor kan nih, kendor. Terus yang bagian sininya pasti akan kencang. Nah kelihatan ya guys. Oke, jadi di sini akan lebih dapat beban lebih banyak ya, dorongan beban lebih banyak di sini. Jadi kalau kita coba swing weight-nya pasti akan mempengaruhi bagian kanan dan kirinya ya. Nih, semoga aja Om boleh nonton dan dicoba ya, 2 simpul sama 4 simpul pengaruhnya gimana di bagian berat kanan dan berat kirinya ya, dan swing weight-nya yang kanan sama yang kiri. Karena di mesin precision yang scan itu punya Om Bule itu bisa ya guys ya. Jadi itu, kalau gua sih cuma dampaknya ke frame tuh jelek, jadi bentuknya jelek juga nih ya. Jadi ini, nah ini kendor, ini kencang. Tidak sama 2 simpul kayak gitu. Kalau 4 simpul kan tadi udah jelasin di video tadi. 4 simpul ini enak. Ya. Ini kendor, nah ini kendor nih. Ini kendor juga, ya. Jadi ya dampaknya ke frame lebih bagus nih, lihat ya. Dampaknya ke frame lebih bagus dan tidak ada tekanan di bagian pinggirnya, jadi lebih awet lah untuk raket ya. Oke, itu tadi 4 simpul dan 2 simpul untuk pengaruhnya ke bagian frame. Ke permainan jelas beda Leo, jelas beda ya. Misalnya aja tadi bilang bagian kiri yang 2 simpul yang kendornya, bagian kanan yang bagian kiri ini yang kendornya, bagian kanan yang kencangnya. Itu kan beda nanti. Kalau kita untuk tadi pasti beda ya, pasti beda ya. Gua udah nyobain pasti beda kok. Terasa beda banget 2 simpul sama 4 simpul. Lebih seimbang 4 simpul ya. Oke, dan lebih awet juga sih, tapi ya itu pengerjaannya agak susah. Oke, sudah untuk pengaruh bagian frame dan permainan. Sekarang gue mau jelasin kalian kenapa tadi yang dari Brothers apa tuh, lupa aku namanya lagi. Kan dia orang Sulawesi ya, jadi orang Sulawesi. Oke, bedanya kenapa sih 2 simpul ditarik beda ya, 25.000, di sana ya 25.000, masih murah sih di luar proses gitu ya. 25.000 2 simpul pasangnya, terus yang 4 simpul biasa 35.000 dan yang 4 simpul BBF adalah 50.000. Oke, gue jelasin. Jadi gini, misalnya nih 2 simpul ya, gue bisa duduk gini ya, karena gue 2 simpul pasti akan bisa menganyam senar itu di sini, bisa sambil duduk ya, sambil duduk di anyam ini, gua anyam, selesai paling gua nganyam sekitar 10 menitan, terus gua pasang di mesin sekitar 10 menit. Jadi mungkin kita berdiri cuma 10 menit doang ya, dan pengerjaannya lebih gampang ya. Kalau 2 simpul nggak akan bisa dirajut di mesin karena wajib dirajut di sini dulu. Kita sambil duduk dulu ngerajut ya, sambil duduk rajut, terus udah selesai dirajut baru kita taruh di mesin, kita kencangin ya. Oke, itu 2 simpul ya. Pengerjaannya paling gampang dan paling mudah dan paling praktis. Oke. Terus ada 4 simpul. Nah, 4 simpul itu ada 2. Ada yang teman-teman yang biasanya dirajut lagi. Dirajut dulu, dirajut dulu. Oke. Terus juga ada juga yang main versi BWF. Versi BWF itu dia ngerajut di mesin ya. Kalau kayak gua ya masih ngerajut di mesin masih kuat. Jadi gua berdiri setengah jam masih kuat ya. Tapi kalau yang udah kayak tua-tua tadi, yang kasusnya teman kita yang di Sulawesi tadi ya, lu sudah orang sudah umur 50-an lebih, kamu bawa 2 raket, terus kamu minta murah, dia berdiri, aduh kasihan lah ya. Jadi gini, jadi pengerjaan 4 simpul itu, misalnya ini paling gua biasanya 20 menit sampai 20 menit ya. Kalau 4 simpul yang sudah gua rajut dulu gitu, cuma nggak beda jauh sih sama yang 2 simpul, cuma cara nyimpul aja. Nah, kalau misalnya 4 simpul yang BWF itu, gue bisa makan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit ya. Oke, itu gue masih muda dan masih bisa berdiri kuat ya. Bayangkan kalau orang tua yang udah umur 50 tahun lebih, kamu suruh nyinar 3 raket berdiri terus. 4 simpul BWF ya, berdiri terus selama ya mungkin 1,5 jam, gimana rasanya ya? Ya setidaknya dihargai lah dia ya. Kalau gue sih lihat orang tua seperti itu, dia bisa pakai BWF, gue malah apresiasi banget gitu loh. Dan dia minta tarik berapa, gue bayar gitu ya. Maksudnya kita menghargai kerjanya dia gitu ya. Oke, jadi itu Leo ya. Jadi bayangkan aja kalian kalau zaman sekolah dulu ya, upacara berdiri ya 10 menit 15 menit aja kan udah rasa pegel ya. Gak ada yang mau kan baris di depan ya kan, karena nggak bisa duduk. Kalau di belakang bisa duduk ya.
Bayangin aja, apalagi tukang senar yang dia harus nyenar raket sekitar banyak kayak gue nih ya, kayak contohnya kayak aku nyenar raket sehari sampai 10-20. Kalau versi semua, wah hancur guys. Hancur lah. Jadi gue itu selang-seling ya, selang-seling. Kadang kalau gue lagi moodnya bagus, gue pakai BWF versi. Kalau moodnya lagi kurang bagus, ya gue anyap dulu. Terus gua senar 4 simpul ya. Jadi seperti itu. Hasilnya sama aja, yang penting cara penyenarannya sesuai ya, gitu aja ya. Oke, sekian video kali ini Leo, gitu aja. Jadi kalau kalian yang tanya 4 simpul 2 simpul bedanya apa bang, sudah ada di video yang tadi pertama tadi ya. Terus kenapa kok harganya beda ya, tadi udah gue jelasin juga di video ini juga ya. Oke, semoga bisa dimengerti. Gua tidak ada pilih salah satu pembeli, penjual dan macam-macam ya. Jadi gua ini cuma pengen kasih informasi aja, mungkin ya seperti itu. Kalau dari segi pandanganku ya tarifnya berbeda mungkin karena seperti itu ya, karena kita berdiri lebih lama. Kalau yang punya ambeien kasihan. Berdiri 45 menit satu raket BWF versi itu lama banget kan, 30 menitan ya. Ada bisa cepet itu, tergantung juga sih. Kalau dia ada pro banget mungkin bisa sampai 20 menitan ya, bisa 20 menit ya, itu udah pro banget kalau menurut gua. Dan hasilnya juga buru-buru nggak bagus juga. Kalau gua biasanya 30 menit itu selesai yang BWF versi ya, yang nyenar BWF versi. Oke? Terima kasih nonton Leo, dan semoga bisa bermanfaat videonya. Jadi gua lagi nggak enak badan sekarang, lagi sakit ya, lagi nggak enak banget badan nih. Jadi ya sudah, kita akhiri videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua lah. Dadah. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan mau membahas seputar pertanyaan-pertanyaan tentang tarikan senar yang biasa teman-teman suka tanyakan ke saya. Nah, ini saya mau jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf kalau sampai mungkin ada pendapat yang berbeda. Ya udah, nggak apa-apa, namanya kan orang masing-masing punya pendapat ya. Nah, ini saya bacakan aja ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya seperti apa ya. Maksudnya tarikan main crossnya berbeda itu apa ya? Kok biasanya pemain pro itu tarikan main crossnya kok berbeda gitu ya. Jadi saya jelasin ya. Biasanya kan kalau pemain pro itu kan biasanya kan tarikannya bisa selisih 2 ya. Misalnya contoh aja nih, misalnya 28 30, mainnya 28, crossnya 30. Maksudnya main itu yang berdiri, ini tarikannya senar yang berdiri sama senar yang tidur, crossnya dibedain gitu ya. Maksudnya apa? Jadi tujuan utama sebenarnya kalau menurut saya itu mempertahankan bentuk frame-nya itu seperti semula. Jadi frame-nya aslinya itu kan rata-rata itu kan lonjong ke bawah, tidak membulat gitu. Jadi kalau biasanya nih kalau tarikan jumlahnya sama gitu ya, sama tarikannya sama, terus nariknya juga agak kurang ya, maksudnya kurang bagus ya tukang tariknya, dan raketnya juga kurang bagus, biasanya jadi membulat. Malah kalau kita buat main nih lama-lama nih kayak agak kok raketnya lama-lama kok jadi bulat nih gitu ya. Kedua, kalau tarikannya tuh ditarik dengan ini dikunci. Nah, ini kan kalau mau jadi membulat ini kan ketahan sama yang ini bagian yang tidur nih. Jadi ini kan udah lebih kencang ditariknya. Itu ya. Jadi ini intinya supaya dia frame-nya tetap bentuknya isometrik. Nah, kalau untuk dari tarikannya yang saya rasakan, yang saya kan juga mencoba untuk tarikan beda-bedain gitu ya, memang lebih berasa itu nggak terlalu gampang kendor ya. Menurut saya ya, ini yang saya rasakan ada sedikit lebih tahan. Karena dia ketahan di sini nih, dia lebih kencang di sini. Jadi kalau mau kendor yang mengulur berdasarkan senarnya, bukan berdasarkan karena tarikannya ya maksudnya. Jadi itu tetap frame-nya tetap bagus dan berasa tarikannya tetap gampang kendor, dan jadi kita berasa mainnya lebih stabil, tarikannya lebih stabil gitu, lebih enak. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi teman-teman juga harus tahu, kan raket itu kan kalau pemain pro kan raketnya bagus-bagus tuh. Jadi misalnya ditarik tinggi juga kan emang ada maksimum tensionnya bisa nyampe ke situ. Misalnya contoh raket teman-teman maksimumnya di 28. Terus teman-teman mau pakai tarikan misalnya di 28 30, crossnya ya nggak bisa. Kan ntar giliran bagian crossnya lewat dari maksimum tension beresiko.
bisa beresiko patah, apalagi tarikan yang bagian tidur gini tuh beresiko patah gitu ya. Jadi ya ini teman-teman bisa paham ya maksudnya, jadi saya kasih jawaban seperti itu kenapa main sama crossnya itu beda. Ini menurut pengalaman saya ya. Nah ini pertanyaan yang lain lagi ya, perbedaan kuncian 2 simpul sama 4 simpul itu untuk apa gitu ya. Nah ini saya jawab ya, kalau kuncian 2 simpul itu maksudnya dia kuncinya itu cuma 1 sama 2 gitu ya, ujung-ujung. Ada lagi kalau 4 simpul jadi dibagi 2, bagian ini nih, bagian yang mainnya yang berdiri nih sama yang crossnya itu dibikin 2 gitu ya. Jadi kunci atas permulaan sama kunci setelah selesai, sama ini kunci atas setelah selesai, jadi intinya ada 4 iketan, itu namanya 4 simpul ya, teman bisa ngerti ya. Itu tujuannya. Memang kalau 4 simpul yang saya rasakan ya, 4 simpul itu biasanya tarikannya akan terasa lebih kencang, nggak terlalu gampang kendor. Pada saat lama-lama kita pakai tuh dia lebih tahan biasanya ya kalau 4 simpul. Kalau 2 simpul